Salah satu tanda bahwa personal branding yang kita lakukan itu berjalan dengan benar adalah ketika kita punya pengaruh kepada hidup orang. Being influential, itu istilahnya. Ketika kita bisa mempengaruhi hidup orang. Jadi bisa menginfluence orang itu bukan tujuannya, tapi itu dampaknya. Karena kita begitu kuat melakukan personal brand, dampaknya salah satunya adalah influence. Kan kita sempat ngomong bahwa alasan kita melakukan personal branding adalah supaya dapat peluang yang kita pengen. Jadi peluang yang datang itu adalah hasil kan, dampak dari kita melakukan kegiatan personal branding. Nah, salah satunya juga adalah influence. Kan di sosmed ada istilah influencer. Apa tuh sebenarnya? Influencer itu intinya orang yang berpengaruh. Nah, mari kita bedah nih, kenapa seseorang bisa berpengaruh dan kenapa personal brand itu kuat sekali. Saya mau ambil contoh orang yang sangat berpengaruh dalam hidup saya. Orangnya sudah tiada sekarang, namanya adalah Glenn Fredly. Buat saya, dia sangat influential. Begitu influential sehingga keputusan hidup saya banyak berdasarkan pendapat, opini, tindakan dari Glenn Fredly. Apa yang dia lakukan, itu jadi pegangan saya untuk melakukan sesuatu. Sebegitu besarnya pengaruh dia. Di mata saya, dia inspiratif. Di mata saya, dia terpercaya. Itu adalah satu titik yang bisa jadi kita incer dalam melakukan personal branding. Yang Glenn lakuin apa sehingga saya bisa merasa dia punya pengaruh sama saya? Nggak ada. Dia cuma tahu dia siapa, dia jujur dalam karyanya, jujur dalam tindakannya, jujur dalam kata-katanya. Terlepas dari orang suka atau enggak ya sama apa yang dia lakukan. Ya tapi ya dia seperti yang tadi saya bilang, unapologetically himself. Nah, karena saya ngerasa tumbuh berkembang bersama dengan dia. Dan dalam pertumbuhannya saya ngerasa saya makin kenal dia, saya makin paham reputasinya dia, saya makin percaya sama dia. Maka lama-lama saya seperti menumpukan hidup saya sama dia. Inspiratif betul. Dan inspirasi itu ya, to inspire, itu kan asalnya dari bahasa Latin, inspirare. Inspirare itu artinya to breathe life into someone. Menghembuskan hidup kepada diri seseorang. Itu yang terjadi dari Glenn Fredly kepada saya. Ada sesuatu yang dia lakukan yang memberi saya hidup gitu. Itu juga yang kita harapkan. Sesuatu yang kita lakukan sehingga kita bisa menghembuskan kehidupan kepada orang. Orang lagi ngikutin kita dalam berproses, ngikutin tanpa sadar ya, mengikuti kita dalam melakukan personal branding sehingga kita itu menghembuskan hidup kita kepada dia. Artinya apa? Kalau kita pengen influential, yang tadi kita lakukan secara konsisten adalah salah satu caranya. Kita tahu kita siapa, kita jujur sama diri kita sendiri, kita disiplin, strategik dalam tahu apa yang mesti kita sikapin, apa yang nggak mesti kita sikapin. Sampai kepada satu tahap di mana orang percaya sama kita. Begitu percayanya sehingga apa yang kita lakukan tuh jadi pegangannya dia. Apa yang kita katakan jadi pegangannya dia. Ini sekali lagi terlepas dari benar atau salah yang kita lakukan. Atau benar atau salah yang kita katakan. Tapi perjalanannya begitu panjang, reputasinya begitu kebangun, kepercayaannya begitu terjalin. Sehingga apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita kenakan jadi alasan orang dalam mengambil keputusan. Makanya kan ketika dibilang misalnya gimana ya, misalkan ada seseorang yang gaya berpakaiannya spesifik, ketika ditanya kenapa dia seperti itu, dia terpengaruh sama seseorang. Jadi bayangin, itu adalah level kepercayaan paling luhur. Level kepercayaan seseorang dengan orang lain yang paling luhur. Ketika keputusan orang ini diambil jadi keputusan kita. Cara dia berpakaian jadi cara berpakaian kita. Cara dia berkata-kata atau opini yang dia katakan jadi milik kita. Nah, itulah yang dimaksud dengan influence, pengaruh. Dan sekali lagi, itu adalah dampak dari kita hidup dengan jujur, unapologetically ourselves. Mungkinkah dalam perjalanan kita melakukan personal branding, kita bertemu dengan kompetitor atau pesaing? Jawabannya sangat-sangat mungkin.
Tapi sebelum kita masuk dalam pembahasan mengenai kompetisi dan caranya unggul dari kompetitor kita, saya mau menitipkan sebuah pemikiran dulu di benak Anda. Saya kan kuliahnya di Fakultas Seni Rupa dan Desain. Saya ngambil jurusan desain produk. Nah, salah satu kalimat yang sering sekali diulang-ulang oleh dosen kepada kami desainer produk adalah setiap produk pasti punya batasan. Tidak ada produk sempurna. Batasan bukan kekurangan. Justru di sudut pandang yang berbeda, bisa jadi itu menggambarkan kekuatan. Karena dalam kuliah kami, setiap kali kami mendesain sebuah produk, terus dipresentasikan kepada dosen, dosen kan pasti nanya. Pertanyaan itu kan seperti nyecer. Sehingga mahasiswa tuh sering ngerasa dia harus punya jawaban. Nanti kalau produknya seperti ini bagaimana? Nanti kalau produknya seperti ini bagaimana? Oh nanti, dan akhirnya apa? Akhirnya ngeles, akhirnya ngarang-ngarang. Makanya selalu dibilang berulang-ulang. Gak apa-apa, produk itu punya batasan. Gak apa-apa. Desain itu ada batasan, gak apa-apa. Itu wajar sekali karena gak ada produk sempurna. Kenapa pemikiran ini penting? Karena kita akan ngomongin competitive edge. Secara umum, orang yang punya personal brand serupa dengan kita, tidak selamanya bisa kita anggap sebagai kompetitor. Sebenarnya bisa kita anggap sebagai kolaborator. Contoh, YouTube. Di YouTube tuh banyak sekali kolaborasi. Salah satu karakteristik budaya YouTuber yang paling menarik adalah collab. Sementara kalau kita pikir-pikir, setiap kanal YouTube itu kan bisa kita anggap kompetitor ya. Kita pengennya orang nonton kanal YouTube kita, bukan kanal YouTube orang ini. Atau yang itu, dan yang lain lagi. Emang bersaing. Tapi kenyataannya adalah mereka saling berkolaborasi. Oke, jadi orang yang ada dalam personal brand yang sama dengan kita, orang yang ada di industri yang sama dengan kita, bisa kita anggap kolaborator. Tapi realitasnya, akan ada ketemu di mana emang jatuhnya kayak kompetisi. Saya ambil contoh. Yang paling gampang aja ya. Ada satu orang yang personal brandnya adalah fans Manchester United. Ya kan, dia pengen dikirim ke Old Trafford. Lalu ada 3 orang yang akan ditunjuk sama sebuah brand. Jadi ada brand nih, brand ini ceritanya mau ngirim 1 fans MU ke Old Trafford nih. Lalu pilihannya ada 3. Mau nggak mau, Anda bersaing dengan 2 yang lain. Anda melihat mereka sebagai kompetitor. Nah, bagaimana caranya untuk menang? Menang itu kata yang identik dengan adu-aduan paling baik, paling bagus, terbaik. Ya. Padahal menjadi yang terbaik itu nggak ada ujungnya gitu. Selalu ada yang lebih baik, selalu ada yang lebih baik. Kita pikir kita ada yang terbaik, ada lagi yang lebih baik. Jadi harusnya bersaingnya di mana? Competitive edge-nya di mana? Di keunikan. Competitive edge-nya ada di perbedaan. Di menjadi spesifik. Di menjadi subjektif. Di menjadi genuine dan menjadi dirinya sendiri dengan resiko bahwa dengan kita menjadi diri kita sendiri ada batasan-batasan dalam diri kita. Sehingga ketika kita punya competitive edge, kita punya warna yang unik dan yang lain juga punya warna yang unik. Nanti jobnya mau nggak mau akan milih satu orang yang warnanya paling cocok dengan job tersebut. Dan ketika itu terjadi kita mesti terima. Jadi kita nggak bisa ngenes gitu, kita nggak bisa ngoyo gitu. Ya kita kehilangan duit deh. Ya kan kita udah menerima bahwa kita nih unik seperti ini. Ada hal yang kita bagus, ada hal yang kita nggak bagus. Ya udah kita harus terima. Bahwa setiap produk, setiap individu, setiap manusia, setiap brand pasti punya batasan. Nah selama kita berdamai dengan itu, maka kita akan berani double down atau total dalam memperkuat competitive edge kita, memperkuat warna kita, memperkuat keunikan kita. Karena kita udah nggak khawatir nih job hilang. Emang itu bukan job kita. It was not ours in the first place. Tapi emang hanya dengan menjadi unik dan menjadi beda itulah kita bisa menang dengan kompetitor kita. Masuklah kita ke bagian dari kelas ini yang mungkin Anda tunggu-tunggu, yaitu peluang. Kan dari awal, dari kalimat pertama, udah dibahas bahwa personal branding adalah kegiatan kita bilang sama dunia kita siapa supaya kita dapat peluang yang kita inginkan.
Yang nonton langsung, ini dia nih, aku akan kaya raya, gitu kan. Cuman masalahnya yang saya pengen kasih tahu, peluang itu tidak serta-merta berarti uang. Ini jadi penting terutama di awal-awal kita melakukan personal branding ya. Karena saya khawatirnya ketika teman-teman melakukan personal branding, teman-teman akan hanya istilahnya nyikat duitnya doang. Padahal peluang itu banyak bentuknya. Uang tentu salah satunya, tapi peluang itu bisa banyak. Sambil contoh, karena perjalanan saya cukup panjang, bilang sama Indonesia bahwa saya punya cara pandang yang optimis tentang Indonesia, saya dapat peluang suatu hari dikirim ke Shanghai ke sebuah acara luar biasa namanya World Expo. World Expo itu sebuah pameran negara. Jadi setiap negara bikin pameran. Bayangin kayak Dufan, kayak Disneyland, kayak Universal Studio, tapi wahananya adalah negara. Buatan negara masing-masing. Jadi itu ada ratusan negara, ada Rusia, China, Amerika, Kanada, termasuk Indonesia, bikin sebuah wahana yang menceritakan negaranya itu seperti apa. Nah, saya dikirim ke sana untuk ngeliput. Karena mereka senang dengan cara saya beropini tentang Indonesia. Senang dengan optimisme saya terhadap Indonesia. Jadi mereka pengen ngeliat. Dan kebetulan emang keren. Cerita sedikit. Wahananya Indonesia salah satu wahana yang paling diminati di seluruh World Expo. Bayangin nih ada ratusan negara. Orang pengennya masuknya ke wahana Indonesia. Kaget ngelihat ada barongsai Indonesia. Kaget ngelihat wayang. Kaget ngelihat semua arsitektural, batik dan segala macam. Bahkan kantinnya World Expo Indonesia kantin terlaku. Mereka senang banget makan soto ayam, nasi goreng, sate, macam Obama juga kelakuannya mereka. Tapi itu peluang yang saya dapatkan. Dapat duit atau enggak? Enggak. Dikit duitnya. Tapi saya ngerasa ini adalah kesempatan yang luar biasa. Peluang itu banyak bentuknya. Nah, jadi kita udah sepakat nih, peluang ini uang salah satunya. Tapi peluang bisa banyak bentuknya. Pertanyaannya kemudian adalah, terus gimana caranya peluang bisa datang? Kan itu yang kita pengen kan? Kalau misalnya emang personal branding yang bagus, dampaknya adalah dapat peluang, terus gimana caranya nih kita mulai disamperin peluang? Nah, kalau ada sesuatu yang diberikan kepada kita, uang, barang, kan ada juga tuh yang bentuk kontraprestasinya adalah dikasih barang. Misalkan suruh nge-review gadget misalnya, dikasih laptop, dikasih handphone. Kalau ada sesuatu yang kita terima, maka kan konsekuensi logisnya adalah ada sesuatu yang kita kasih. Jadi kalau mau terima peluang, pertanyaannya adalah service apa yang kita kasih supaya peluang itu datang. Nah ini emang turunan nih dari personal brand. Kalau personal brand kita seperti ini, turunannya apa? Service apa sih yang bisa kita kasih? Service dalam bentuk teks, tulisan. Kita rutin bikin tulisan. Service dalam bentuk bikin video. Kayak misalnya seorang reviewer film. Dia mesti terlebih dahulu ngasih service-nya, ngasih lihat bentuk service-nya seperti apa. Kalau katanya Gary Vaynerchuk, Gary V, itu adalah jab, 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 hook. Give, 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 ask. Jadi sebelum kita menerima peluang, menerima sesuatu, uang, barang, kesempatan liburan, apapun itu, kasih dulu. Kasih dulu servis kita. Kasih lihat servis kita seperti apa. Nah, jadi nanti kemampuan untuk critical thinking yang tadi sempat kita bahas, salah satunya dipakai dengan kita menentukan sebenarnya servis apa yang kita mau kasih berdasarkan personal brand kita. Kita karakter seperti ini, personal brandnya seperti ini, servisnya seperti apa. Silakan dipikirin baik-baik terkait dengan personal brand masing-masing. Servis yang akan kita berikan apa? Karena nanti dari situlah, dari terbiasa untuk memberi, peluang itu akan datang.